Oke, kembali ke Mas Prof. Umum. Soal korupsi, maksudnya soal korupsi. Ada yang bilang, banyak pengamat bilang bahwa korupsi di pilkada langsung memang besar. Tapi pilkada kalau misalkan dilangsungkan tidak langsung, korupsinya bakal lebih sempit dan sulit diawasi. Karena tidak transparan gitu kan. Tanggapannya seperti apa? Kalau dalam konteks anti-corruption studies, memang proses demokratisasi itu di banyak negara itu kemudian menciptakan ruang-ruang bagi terciptanya proses atau praktik-praktik korup dalam skala yang variatif. Nah, dalam konteks pilkada pemilihan kepala daerah, memang dulu evaluasi pilkada di DPRD dibuat menjadi langsung. Itu juga salah satu argumennya adalah praktik yang dianggap korup di dalam pemilihan secara tidak langsung. Bahkan dulu saya baca betul karena kebetulan mulai dari skripsi saya, tesis saya, disertasi saya itu tentang anti corruption. Berbagai studi kasus dulu ketika kemudian merumuskan undang-undang kepala daerah, pemerintahan daerah, itu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD itu dengan kode. Jadi kalau misal ada kode, semua itu di list misalnya. Kalau misal kemudian nanti ada yang bilang Dani yes, itu berarti orang itu. Dani oke, ini berarti kodenya ini. Dani lanjut, itu berarti dan lain sebagainya. Sudah dihitung itu. Nah, maka kemudian evaluasi total atas proses itu adalah sebagaimana resep yang disampaikan oleh teman-teman di mazhab neoliberal, maka deepening democracy. Caranya apa? Ya, menciptakan local democratization. Maka dibuat secara langsung. Asumsinya apa? Dulu kita asumsikan bahwa kalau misal kemudian praktik-praktik korup itu bisa dilakukan dalam konteks pemilihan ya, itu membayar katakanlah 50 anggota DPR, tapi kalau membayar sekian juta masyarakat, hampir pasti tidak bisa. Tetapi fakta per saat ini, itu bisa terjadi. Dan angkanya itu lebih spektakuler. Nah, ini yang kemudian seringkali kita juga menjadi sebuah ruang evaluasi yang cukup serius. Spirit kita berdemokrasi tentu tidak boleh hilang. Tetapi bahwa proses evaluasi itu juga kita harus ya terbuka. Kita mau apakan ini? Dan semua juga harus membuka diri ya untuk evaluasi. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Kita bilang, oh itu mahal. Bisa jadi kita sendiri yang membuat itu lebih mahal gitu. Nah, maka dalam konteks ini semua pihak, semua elemen, semua stakeholders. Nah, kalau bahkan ada satu artikel khusus, saya masih ingat ditulis oleh salah satu scholars, Gjer namanya, nama belakangnya, itu di Journal of Governance, itu dia membuat sebuah analisa yang cukup provokatif itu. Dia mencermati bagaimana elemen-elemen civil society, elemen-elemen mengatasnamakan civil society yang secara teoritik diharapkan dia mampu tampil secara independen, menjadi pencerah, kemudian bisa menjadi kalau dalam bahasanya Gramsci itu organic intellectual yang kemudian betul-betul melakukan agregasi kepentingan yang lebih clear dan sebagainya. Tetapi di dalam konteks politik praktis, seringkali mereka itu kemudian juga ikut shifting dalam konteks kepentingan. Jadi demo-demo dalam tulisannya di Journal Governance itu, demonstrasi dalam skala besar, sedang, kecil, itu bukan sesuatu yang genuine dilakukan oleh masyarakat, tetapi sebuah gerakan bagi bahasa dia yang politically engineered. Ketika saya membaca terminologi itu, kok sepertinya agak tidak asing ya di sekitar kita. Ini di set up ini di set up ini. Maka kemudian ruang demokratisasi ini yang kemudian harus kita ukur. Maka secara teoritik, demokratisasi didorong untuk menciptakan governance kalau misal ada didorong menciptakan development atau pembangunan, itu secara teoritik, tetapi itu bukan sebuah rangkaian yang akan pasti. Dia sifatnya itu bukan sesuatu yang pasti, tetapi itu conditional. Bisa itu terjadi kalau ada substantif demokrasi. Nah, ruang substantif demokrasi itu yang kemudian menjadi refleksi kita. Nah, dalam bahasa yang semakin lebih vulgar lagi, Gjer itu menuliskan
fenomena itu sebagai the betrayal of civil society. Wah, itu agak ngeri itu. Jadi pengkhianatan kelompok civil society. Bukan civil society murni, tetapi mereka kekuatan-kekuatan, simbol-simbol kekuatan ekonomi politik yang mengatasnamakan civil society, tetapi sebenarnya mereka juga bagian dari pialang kekuasaan, kepentingan. Nah, ini yang menjadi bagian dari refleksi, apakah juga misalnya itu menjadi sebuah fenomena umum di beberapa negara yang melakukan demokratisasi itu terjadi, di Indonesia barangkali juga itu bisa menjadi refleksi. Wah, itu yang bilang. Nah, tapi di antara semua itu, kita sekali lagi ya, kita juga tentu berharap poin terbesar dari sebuah proses demokratisasi itu adalah ketika masyarakat lokal mampu tampil lebih partisipatif. Kebijakan-kebijakan publik di tingkat lokal juga kemudian mendapatkan masukan yang setara, yang terbuka dari masyarakat. Jadi partisipasinya itu ada. Dan kemudian proses demokratisasi itu menghasilkan local good governance. Menjadi pertanyaan kita, seberapa mampu kita desentralisasi yang sudah kita jalankan lebih dari 20 tahun ini mengenerate local good governance. Nah, kalau misal tidak, kami juga memiliki sejumlah kajian. Kalau misal kemudian tidak, barangkali kita bisa menggunakan sebagai opsi asymmetric system atau hybrid system. Karena kita sendiri sekarang juga sudah melakukan hybrid. Jogja punya sistem sendiri. Aceh juga ada. Meskipun sama pemilihan, tapi kan ada partai lokal. Kalau misal Mas dari mana, Mas? Cirebon. Cirebon. Kalau misal Cirebon kan sama. Kalau Cirebon punya keistimewaan, bisa Cirebon bersatu partai dan sebagainya kan bisa jadi. Tapi kan tidak dilakukan. Nah, tetapi bahwa kita sudah melakukan hybrid. Nah, yang berpotensi kemudian, kalau misal kemudian kita melakukan kajian ya, bisa saja sebagai opsi wilayah-wilayah yang secara local good governance lebih matang, yang mampu mengenerate PAD, pendapatan asli daerah yang lebih memadai, dan literasi politik masyarakat lokalnya juga lebih tinggi seperti di Jogja, Surabaya, let's say Semarang, atau Jakarta secara umum, atau Makassar. Maka dibuka saja misalnya, opsi misalnya bagi wilayah-wilayah itu untuk memaintain spirit demokratisasi lokal dengan sistem langsung. Tetapi daerah-daerah yang secara kapasitas local governance-nya kurang begitu kuat, ya oke, mungkin membuka ruang bagi pemerintah untuk sementara kemudian didorong untuk mekanisme pilkada melalui DPRD misalnya. Sambil kemudian tetap di-maintain mana yang kemudian bisa diperkuat, di-boosting untuk kemudian bisa menghadirkan sekali lagi local good governance yang lebih matang.